Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta merupakan salah satu pokok pembahasan penting dalam Islam. Harta dalam bahasa Arab disebut dengan al-mal, yang berarti condong. Secara istilah, harta adalah segala sesuatu yang sangat ingin dimiliki manusia untuk memilikinya dan menyimpan. Namun, sebelum lanjut, mari bersama-sama kita men-sharekan agama Islam ini dengan klik tombol subscribe. Like and share, untuk berbagi informasi seputar Islam yang bermanfaat. Sahabat beriman, benar, tanpa harta memang hidup agak sulit dijalani, tetapi harta bukanlah satu-satunya syarat kebahagiaan. Karena itu, agar hidup menjadi mudah, kita wajib berusaha. Tetapi karena bahagia letaknya di jiwa, di samping punya harta diperlukan kebijaksanaan dalam memanfaatkan harta tadi. Harta hakikatnya didapat dengan karunia ilahi, bukan semata-mata karena kemampuan sendiri. Allah telah merancang segalanya, hingga engkau bisa mendapatkan semua yang kini dimiliki. Andai dulu engkau ditakdirkannya terlahir dari rahim wanita suku terasing di pulau terpencil, mungkin hari ini engkau cuma bercawat dan mengejar-ngejar babi hutan untuk mengganjal perut. Kalau semenjak lahir, cairan otakmu dikuranginya 5 cc saja, mungkin hari ini engkau tengah kemal ditertawakan anak-anak di jalanan. Fikirkanlah wahai sahabat yang beriman, siapa yang membuat engkau terlahir dari rahim bunda sedemikian sempurna, besar di kota, punya relasi dan gampang berkomunikasi? Apakah itu pun hasil jerih payahmu? Bila engkau renungkan ini baik-baik, secara jujur nuranimu akan berkata, tidak. Semua itu di luar kemampuanku, itu adalah karunia Robku semata. Lantas bagaimana sikapmu atas karunia itu? Saudaraku yang beriman, di zaman Nabi Musa, Korun telah alfa, dan kita tahu bagaimana akhir kesudahan Korun yang lupa itu. Korun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku. Lalu Allah mencemooh kesombongan Korun dengan berfirman, apakah dia tidak mengetahui bahwa dahulu Allah pernah memusnahkan bangsa-bangsa yang lebih kuat dan lebih banyak mengumpulkan harta daripada dia? Sedangkan ketika orang-orang yang berdosa itu disiksa, tak akan ditanya tentang ukuran dosanya. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Juga di dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Maka ketika kami tenggelamkan Korun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada bagi Korun itu segolongan pun yang bisa menolongnya dari azab Allah. Bahkan ia sendiri pun tidak bisa menolong dirinya sendiri. Korun disiksa bukan karena dia kaya raya, tetapi karena kesombongannya atas kekayaan itu. Nabi Sulaiman alaihissalam jauh lebih kaya dari Korun, tapi beliau tidak disiksa. Mengapa? Karena Nabi Sulaiman tahu bagaimana mengundang rahmat ilahi lewat harta yang dimilikinya. Agar harta yang kita miliki pun tidak jadi sumber bencana, marilah kita telusuri keteladanan jiwa Nabi Sulaiman alaihissalam, sang jutawan nomor 1 yang pernah terlahir di dunia ini. Pertama, Nabi Sulaiman memandang nikmat sebagai ujian, bukan alat bermegah-megah dan merendahkan manusia. Ketika beliau mempunyai karyawan serba bisa, mampu berbuat jauh di atas kemampuan manusia normal, beliau tidak berpikir serakah, tidak lantas berkata, kalau punya orang seperti ini saya bisa kuasai dunia ini, saya bisa lakukan apapun yang saya mau. Tetapi, jauh sekali dari berpikir demikian, dengan keimanannya beliau malah berkata, ini merupakan karunia dari Tuhanku, untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur? Hari ini Anda berposisi sebagai dokter, atau perawat, atau katakanlah orang yang memiliki kesehatan, kelapangan harta jauh lebih baik, lebih banyak daripada orang-orang yang banyak kita temui di rumah sakit. Bagaimana sikap Anda dengan nikmat itu? Bersyukur, menjadi lebih lembut dan pemaaf, ringan tangan membantu mereka yang kurang beruntung. Atau malah beranggapan bahwa semua posisi ini memang menjadi hak Anda karena kerja keras Anda dahulu. Sedangkan si sakit memang berhak menerima semua derita itu karena kebodohan dan kelalaiannya. Jika Anda bersyukur, semua kebaikan akan kembali pada diri Anda. Tapi jika tidak demikian, maka alangkah jauhnya keadaan jiwa kita dengan Nabi Sulaiman tadi. Padahal apa yang kita miliki, bukanlah apa-apa dibanding apa yang beliau punyai. Yang kedua, Nabi Sulaiman selalu meminta inspirasi pada Allah, agar makin hari makin bisa bersyukur dan berkarya, agar makin hari Allah makin ridho kepadanya.
Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberi kemampuan memahami segala bentuk komunikasi. Beliau sanggup memberi instruksi pada jin, sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Saba, ayat 13. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring, yang besarnya, seperti kolam dan periuk yang tetap, berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk transportasi. Quran Surah Saba, ayat 12. Dan kami, tundukkan, angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan. Sedang manusia normal baru bisa memanfaatkan teknologi angin ini tahun 1900-an lewat penemuan pesawat terbang. Nabi Sulaiman memahami semut-semut berbicara. Bagaimana sikap beliau atas semua keahlian ini? Beliau malah berdoa. Wahai pemeliharaku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, ilhami pula aku agar tetap bisa bersyukur kepada orang tuaku. Dan, ilhami pula aku agar tetap bisa mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Al-Quran Surah 27 ayat 19. Bagaimana dengan kita? Seberapa banyak yang kita punyai? Seberapa bidang ilmu dan keterampilan yang kita miliki? Dan seberapa syukur yang telah kita jalani? Berapa banyak orang yang menjadi kaya dan melupakan orang tuanya sendiri? Berapa banyak orang yang berhasil memperoleh suatu kedudukan, kemudian kekeringan minat untuk berbuat baik? Betapa banyak orang yang sukses berkarir, kehilangan cita-cita menjadi hamba Allah yang soleh, padahal mereka bukanlah apa-apa dibandingkan keberhasilan Nabi Sulaiman dalam penguasaan dunia. Maka oleh karena itu wahai saudaraku yang seiman, agar harta tidak menjadi siksa, maka sudah saatnya hari ini kita meneladani kekayaan jiwa Nabi Sulaiman alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab.